Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membahas jejak-jejak hubungan agama Abrahamik, Islam, Kristen, Yahudi, dan Hindu. Ternyata masih terdapat sebuah petunjuk lagi mengenai hubungan dari agama-agama ini, yaitu tentang kisah Nabi Nuh. Agama Abrahamik, Islam, Kristen, Yahudi memiliki kisah tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah nabi yang terkenal dengan banjir besarnya. Nabi Nuh di Hindu terkenal dengan sebutan Manu, yang mana Manu merupakan raja pertama di dunia yang juga menyelamatkan manusia dari banjir besar. Kisah Manu di Hindu secara singkat sebagai berikut. Saat Manu membasuh tangan di sungai, ada ikan kecil yang datang dan meminta Manu menyimpannya. Agar dapat balas budi, Manu bertanya bagaimana cara ikan membalas budi. Ikan tersebut mengatakan akan ada banjir besar yang akan menghapus bumi. Pada saat banjir besar datang, ikan menyuruh Manu membuat perahu besar. Ikan tersebut ternyata penjelmaan Vishnu. Vishnu yang merupakan roh tertinggi. Dalam Purana atau kisah zaman kuno, Vishnu disebutkan bersifat gaib dan berada di mana-mana. Untuk memudahkan penghayatan terhadapnya, maka simbol-simbol dan atribut tertentu dipilih sesuai dengan karakternya dan diwujudkan dalam bentuk lukisan, pahatan, dan arca. Vishnu sering beravatar, antara lain menjadi ikan, Matsya, Rama, Krishna, Buddha, dan Kalki. Di agama Kristen, kisah Nuh atau Manu bisa dibaca di kitab Kejadian 6 dan 7. Dalam kitab Kejadian 6 antara lain disebutkan sebagai berikut. 6:13 berfirman Allah kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan musnahkan mereka bersama-sama dengan bumi." 6:14 Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. 6:17 Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. 6:18 Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dalam agama Islam, kisah Nuh atau Manu bisa dibaca di Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 23 dan Asy-Syu'ara ayat 26. Di surat tersebut antara lain disebutkan sebagai berikut. Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 26 hingga 27. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 117 hingga 118. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim berfirman, "Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 119 hingga 120. Di dalam pemahaman Hindu, dari Manu inilah lahir banyak keturunan dari semua ras yang disebut Manavas, termasuk dari golongan Brahmana dan Ksatria. Manu memiliki beberapa anak, ada yang menyebut sampai 10 keturunan, di antaranya Vena, Iksvaku, Ila, Ksatrias. Di Bible, setelah banjir besar, maka dimulailah kehidupan baru di mana dari Nuh menghasilkan banyak keturunan atau bangsa, di mana Nuh dianggap sebagai Adam kedua secara penghasil keturunan. Mirip Manu yang oleh agama Hindu dianggap sebagai asal manusia. Kejadian 9:1,
Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi." Kejadian 10:32, itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Di Bible, Nuh memiliki 3 keturunan, Sem, Ham, dan Yafet. Genealogi Nuh bisa dibaca di kitab Kejadian 10. Menurut International Standard Bible Encyclopedia, keturunan Sem menghasilkan bangsa Israel, keturunan Ham menghasilkan bangsa Mesir, Kanaan, dan Arab, keturunan Yafet menghasilkan bangsa Asia Minor. Manu atau Nuh sebagai nabi juga memiliki hukum, yang oleh umat Hindu disebut Manusmriti, Law of Manu. Dalam Atharva Veda Book 20-127 verses 1-13 dikatakan tentang datangnya Nabi Muhammad. Mengatakan dia adalah resi yang naik unta. Tidak mungkin itu orang India karena resi India atau Brahman tidak boleh naik unta berdasarkan Sacred Book of the East. Volume 25, Law of Manu halaman 472. Menurut Manusmriti bab 11 ayat 202, seorang Brahman dilarang menaiki onta atau keledai. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.